Ya. Nah, untuk materi SHBS besok kita hanya ngebahas satu materi yaitu tentang dinamika penduduk ya. Nah, masih ingat ya tentunya apa itu dinamika penduduk, teman-teman? Ada yang masih ingat? Ya, ada yang masih ingat dinamika penduduk apa? Wah, kan waktu itu presentasi kalian di depan. Lupa ya. Apa dinamika penduduk? Yaitu Perubahan jumlah penduduk Perubahan di jumlah suatu penduduk, Bu. negara yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan. wah, pinter Syifa. Makasih ya. Nah, itu tentang pengertiannya ya. Bahwa dalam dinamika penduduk itu dipengaruhi oleh berapa faktor? Ada Dua. tiga Ya, faktor. Yang pertama adalah faktor apa? Kelah, kelahiran. 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 Kelahiran nama lainnya apa? Masih ingat nggak? Natalitas. Kualitas. Natalitas ya. Yang kedua itu adalah Dan kematian. Apa namanya kematian? mortalitas. Mortalitas. Dan yang ketiga adalah migrasi. Migrasi. Apa nama lainnya? Migrasi Perpindahan apa nah? penduduk. Perpindahan, Perpindahan penduduk. Penduduk. perpindahan Penduduk. perpindahan penduduk ya. Nah, Indonesia itu bisa dikatakan negara yang memiliki banyak jumlah penduduk ya, karena memang di Indonesia itu angka kelahirannya rendah atau tinggi, teman-teman? Tinggi. 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 Oke ya. Tinggi. Untuk saat ini Indonesia itu menduduki peringkat berapa jumlah penduduk terbanyak di dunia? Ada yang tahu? Ketiga. Empat. Tiga atau empat? Ya itu Eh, yang keempat ya. empat. Masih ingat nggak yang pertama itu diduduki oleh negara mana? India. Ya. India. Yang kedua negara mana? Cina. Cina. Nah, yang ketiga Amerika. Amerika. Amerika Serikat. Yang keempat Kita Indonesia. 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 Yang kelima mana? Lupa. Pakis, Enggak. Pakistan. Nah, berarti kita itu masuk 5 besar ya dalam jumlah penduduk terbanyak dunia yaitu di urutan yang keempat ya. Dan Indonesia juga banyak memiliki jumlah usia yang sangat produktif. Ya, Aktif. tahu masih ingat usia produktif itu rentang dari berapa tahun sampai berapa tahun? 15 sampai 64. Pinter, Alma ya. Usia produktif itu dari usia 15 sampai 64 tahun. Artinya, kalau yang di bawah usia 15 tahun itu termasuk usia non-produktif ya. Demikian juga yang di atas 64 tahun itu termasuk juga usia yang non-produktif ya. Nah, memang banyak faktor ya kenapa angka kelahiran di Indonesia itu cukup banyak ya. Di antaranya mungkin pertama kurang tersosialisasinya ya mengenai program KB atau keluarga berencana, ya banyak anak banyak rezeki dan sebagainya ya dan memang rata-rata jumlah penduduk angka kelahiran ya di penduduk Indonesia itu cukup banyak ya. Nah, namun permasalahannya, nah ini banyak yang masih terpusat di pulau tertentu saja, terutama di pulau apa, nah? Pulau Jawa ya dan penduduk di Jawa. itu masih belum merata ya. Nah, kemudian untuk menghitung angka kelahiran kasar, masih ingat nggak rumusnya itu gimana? Nah, ayo ada yang tahu bagaimana cara menghitung angka kelahiran kasar? CBR bukan, Bu? Iya, CBR, betul. CBR gimana rumusnya, nak? Kelahiran dibagi jumlah Lahiran dibagi penduduk penduduk. B Jumlah dikali Bagi P penduduk kali konstanta konstanta. dikali konstantanya berapa yang digunakan, 1000. nak? 1000. 1.000, betul ya. Nih, izin Bu Is memperkuatnya dengan share screen dulu ya. Mana nih? Sebentar, Ibu tadi udah buka. Oh, ini tentang dinamika penduduk. Sudah terlihat belum? Ya, untuk materi ini sudah Ibu sampaikan juga ya di mana nah di LMS ya. Tinggal kamu baca ulang. Nah, ini benar adalah rumus dari CBR atau Code Birth Rate. Ya, ini angka kelahiran kasar. Banyaknya kelahiran dalam 1 tahun tertentu per 1.000 penduduk ya pada pertengahan tahun yang sama ya. Nah, ini CBR sama dengan B itu adalah birth jumlah bayi yang lahir pada periode tertentu dibagi P populasi atau jumlah penduduk kemudian dikali konstanta ya. Nah, Bu Is di sini memberikan rumus nih ya contoh soal.
contoh soalnya. Nah, diketahui misalnya angka kelahiran di wilayah X sebanyak 29 bayi ya. Jika jumlah penduduk wilayah X sebanyak 20.000, tentukan angka kelahiran kasarnya atau CBR ya. Jadi gini, L L itu tadi B ya nak, birth per P atau lahir per P dikali K, K-nya 1000. B-nya 29 ya, dibagi 20.000 kemudian dikali 1000 atau di 29-nya dikali 1000 dulu ya, nanti disederhanakan dan hasilnya sama dengan berapa nih? 45. Ini ya cara untuk menghitung angka kelahiran kasar ya. Nah, ini kemudian kematian ya. Eh Nah, mengenai angka kematian kasar itu hampir mirip ya dengan CBR atau Good Death Rate atau CDR yang rumusnya D per P dikali K ya. D jumlah kematian pada tahun tertentu dibagi P populasi atau jumlah penduduk dikali konstanta. Konstantanya sama juga yang biasanya digunakan itu berapa nah konstantanya? 1000. Iya pinter ya. Nah, ini contoh soalnya ya. Nah, kita tinggal masukin aja CDR sama dengan D per P dikali K ya. D-nya diketahui itu angka kematiannya 35, jumlah penduduknya 858.000 ya, 874 jiwa dikali 1000 ya. Nah, hasilnya itu 0,04 yang artinya pada tahun 2009 di Kabupaten Blora terdapat 0,04 kematian per 1000 penduduk. Jadi termasuk yang angka kematiannya kecil ya. Nah, ini migrasi. Nah, migrasi itu perpindahan penduduk ya. Nah, ini Bu Is sudah tulis nih ya untuk migrasi. Nah, yang akan keluar yang ini ya, Nak. Ada dua, ada migrasi eksternal. Nah, eksternal itu kan kaitannya dengan melewati batas-batas suatu negara. Apa bedanya? Siapa yang tahu imigrasi, emigrasi dan remigrasi? Siapa yang tahu? Coba. Halo, siapa yang tahu, Nak? Siapa yang tahu? Imigrasi dulu deh, apa artinya imigrasi? Halo. Dari dalam negara. Iya, perpindahan penduduk ya dari luar Dari luar negara. ke dalam negara. Nah, Dari luar ke in. dalam. Tuh, kalau yang keluar exit. Nah, emigrasi ya. Dari dalam keluar. Kalau Iya, imigrasi masuk ke dengan negara. tujuan untuk menetap. Kemudian kalau yang udah lama menetap di luar negeri kemudian kembali lagi namanya apa, nah? Remigrasi. Remigrasi. Migrasi. Minta tolong jangan sampai keliru ya. Nah, itu yang migrasi eksternal. Kemudian kalau yang internal itu yang berlangsung di dalam negara, perpindahan penduduknya. Yang pertama adalah transmigrasi. Apa? Tahu nggak transmigrasi apa, nah? Transmigrasi Perpindahan Pindah dari kota. Perpindahan apa? perpindahan dari daerah yang daerah padat rame menjadi ke yang sepi. Ya, rame ke yang sepi atau dari daerah yang padat ke daerah yang jarang. Nah, ini untuk meratakan jumlah penduduk ya, agar penduduk tidak terkonsentrasi di satu pulau saja, tapi Boys. menyebar. Kenapa, Parsha? Ini nanti ada di LMS kan? Ada dong, kamu cek ya. Oke. Parsha belum lihat ya LMS-nya ya. Belum. Pantesan. Ya nanti cek ya. Kalau urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa kemana? Kota. Ke kota Ke kota, Bu. ya. Nah, banyak faktor misalnya yang menarik dari kota apa? Misalnya tersedianya lapangan pekerjaan, fasilitas di kota itu lengkap ya. Akses pendidikan dan kesehatan itu banyak ya. Maka banyak yang tertarik untuk melakukan urbanisasi ke kota gitu ya. Nah, kemudian ruralisasi itu kebalikan dari urbanisasi. Apa itu ruralisasi, teman-teman? Perpindahan dari Pindahan kota dari ke kota desa. ke desa. Iya, betul ya. Kalau ruralisasi itu dari kota ke desa, ya. Nah, kemudian, nah, yang keluar lagi juga ini nih mengenai kepadatan penduduk, ya. Nah, kepadatan penduduk itu ada rumusnya ya, nah, yaitu jumlah penduduk dibagi luas apa? Luas Wilayah. wilayah ya, jumlah penduduk satuannya jiwa dan luas wilayah itu satuannya kilometer persegi ya. Nah, ini contohnya nih ya.
diketahui jumlah penduduk kota Z. Nah, sebanyak 8.250.000 jiwa ya. Jika luas wilayah 345.000 kilometer persegi, tentukan kepadatan penduduknya. Ya, tinggal dimasukkan aja ya. Kepadatan penduduk aritmatik sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Ya, nanti kamu hitung dan hasilnya yaitu 23,91 jiwa per kilometer persegi ya. Nah, jadi kamu harus bisa nanti perkalian dan pembagian. Udah diajarin kan di matematika ya? Udah ya, Nak, tentang perkalian dan pembagian ya. Ibu, Oke, besok tuh ya Kak ibu, akan ibu. menyediakan ininya apa namanya Wis. gramnya. Kenapa, nah? Itu ntar di soalnya ada yang kayak gini, koma-koma desimal gini juga. Nanti Bu Is angkanya kayaknya dibuletin deh. Ya. Oh, Maksudnya oke. untuk mempermudah kamu aja ya, biar ngitungnya nggak terlalu lama gitu. Oke, Oke, Bu. Bismillah ya, Insya Allah mudah lah ya. Nah, kemudian mengenai sensus, yaitu ini adalah sumber untuk mendapatkan data kependudukan. Ada tiga, yaitu sensus penduduk ya, kemudian survei penduduk dan satu lagi registrasi penduduk ya. Nah, sensus penduduk itu kan untuk mengetahui jumlah penduduk yang biasanya dilakukan setiap 10 tahun sekali ya. Yang sensus ini bisa dilakukan secara de facto maupun secara de jure ya. Nah, kalau de facto itu penghitungan jumlah penduduk yang dilakukan pada setiap orang. Baik penduduk asli maupun pendatang, kalau di dalam de facto itu dihitung. Sementara kalau de jure itu hanya menghitung, hanya mensensus orang-orang yang benar tinggal di daerah tersebut ya, yang biasanya ditunjukkan dengan KTP ataupun kartu keluarga, gitu ya. Nah, kemudian registrasi penduduk. Nah, ini pendataan kependudukan yang sifatnya terus menerus ya. Misalnya pendataan mengenai kelahiran, makanya dibuat akta, pendataan kematian, migrasi, kemudian pendataan, mohon maaf, misalnya kayak perceraian ya, pernikahan, itu pun dicatat di dalam registrasi penduduk. Nah, kemudian ada yang namanya survei. Nah, survei penduduk ini sebenarnya hampir mirip dengan sensus, tapi survei yang diambilnya itu hanya apa nah? Hanya sampel saja ya, jadi enggak semuanya ya. Nah, ini kalau survei itu apa ya? Misalnya ingin mendapatkan data yang lebih apa, nah, lebih lebih cepat gitu. Nah, oke, yang ini nggak masuk. Nah, kemudian yang masuk ini ya, mengenai tiga piramida apa, nah? Piramida penduduk. Ya, masih ingat yang ini, nah? Nah, piramida penduduk ada yang bentuknya seperti limas. Nah, ini piramida penduduk apa namanya? Ekspansif. Ekspansif. Ditandai dengan apa yang piramida penduduk ekspansif? Ketika jumlah apa nah? Penduduk muda. Penduduk mudanya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk apa? Yang Penduduk tua. tua. Ya, nah ini adalah piramida ekspansif. Piramida ekspansif ini banyak dimiliki oleh negara berkembang, termasuk juga negara tercinta kita Indonesia, itu termasuk ke dalam piramida penduduk apa nah? Ekspan Aktif. Ekspansif, oke. Nah, yang kedua, piramida yang berbentuk granat. Nah, granat itu cenderung lebih imbang ya, karena penduduknya jumlahnya stabil dari usia muda, dewasa, ataupun yang tua ya. Nah, piramida yang berbentuk granat itu dinamakan dengan piramida stasioner ya. Contoh negara yang memiliki piramida penduduk stasioner ada yang tahu? Contohnya negara apa? Halo, Amerika. Inggris. Inggris, Amerika, terus apa Kanada, lagi? Kanada. Kanada, terus apa lagi? Paris. Inggris. Prancis, betul. Nah, itu diantaranya ya. Jadi Belanda. Belanda, ya, Belanda bisa masuk ke dalam stasioner ya. Jadi jumlah penduduknya bisa dikatakan imbang antara yang muda, dewasa ataupun yang tua. Nah, kemudian yang piramida kebalikan dari piramida ekspansif yaitu piramida konstruktif ya.
Nah, piramida konstruktif ini bentuknya mirip batu nisan. Lihat, kelihatan nggak? Ya, seperti batu nisan. Jadi menggelembungnya itu di atas ya. Artinya ini kan semakin ke bawah usianya makin muda, semakin ke atas itu usianya makin tua. Nah, berarti usia yang lebih tuanya itu lebih banyak dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Dan piramida penduduk konstruktif itu dimiliki oleh negara yang mengalami krisis demografi ya atau krisis kependudukan yang mana jumlah penduduknya semakin ke sini semakin apa nak? Semakin apa? Semakin Dikit. sedikit. Ada yang bisa Dikit. memberikan contoh yang memiliki piramida konstruktif apa aja? Jepang. Jepang. Iya, Jepang. Terus Jepang. Korea mana? Selatan. Jepang. Selatan, negara Belgia, ya, negara Swiss, ya, negara Jerman. Jerman, termasuk negara tangga kita Singapura pun demikian ya. Semakin ke sini piramidanya menunjukkan sebaliknya, ya, yang lebih tua lebih banyak dibandingkan dengan angka kelahirannya. Itu ya, teman-teman, tentang piramida penduduk ini. Nah, ini sudah Ibu jelasin ya. Nanti kamu cek. Nah, sekarang kita coba yuk latihan untuk soal dinamika penduduk. Nah, Bu Ais copy dulu nih. Mana ya? Tadi yang terakhir. Nah, ada di word wall. Nah, word wall-nya mana nih? Linknya Ibu copy dulu ya. Kita main. Izin stop share dulu. Kamu langsung jawab aja ya. Nah, kuis. Oke, izin Ibu share screen lagi ya, teman-teman. Mana nih? Oh ya, ini. Oke, terlihat tidak? Ya, kita coba. Kamu jawab ya. Ngomong-ngomong, Ibu sampai jam berapa deh? Jam 4. Masa nah? Nah, kita cek. Setelah ini kan masih ada ya kamu ya? Pelajaran apa setelah Ibu? Bahasa Sunda. PJOK, Bu, PJOK. Oh, 15.45, Bu. Ibu sampai 15. Masih cukup ya waktunya. Oke, masih lama lah ya. 14. Coba ya. Lihat. Siapa yang tahu jawabannya ini apa? Dinamika penduduk. Dinamika penduduk. Dinamika Dinamika penduduk. penduduk. Perubahan jumlah Mega penduduk penduduk. dari. Nah, ini kita cek benar nggak? Oke, wah hebat nih ya. Jawabannya adalah dinamika penduduk. Oke. Nah, silakan. Pertanyaan berikutnya. Ibu minta tolong Bara. Bara, halo Bara. Siapa ini Bara kan ya? Halo? Silakan, Nak. Bara siapa ya ini? Ya udah, siapa yang mau membaca, Nak? Eh, Oke, Farsya silakan baca ya. Perubahan pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh apa ya? Oleh apa? Kematian. Yang kuning, Bu, yang kuning. Yang kuning kematian, kelahiran dan migrasi. Oke, betul ya. Jawabannya itu yang kuning. Farsya masih ingat tadi kematian apa nama lainnya, Farsya? Dat. Apa lupa? Bukan. Mortalitas, Bu, mortalitas. Mortalitas. Kelahiran istilah lainnya apa? Natalitas, natalitas. 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 Pinter-pinter. Kalau migrasi nama lainnya apa, nah? Perpindahan penduduk. Oke, good job. Nah, betul ya. Bu Ais, Bu Ais, Saya, kenapa sayang? Siapa yang nanya nih? kalau fertilitas itu apa, Bu? Sama, itu kelahiran juga ya, nak? Oke, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Nah, kemudian yang ketiga, Haikal. Haikal mana nih? Siap, Bu. Waduh, coba baca Haikal. Cabang ilmu geografis yang mempelajari tentang dinamika penduduk disebut Apa nah? eh demografi, bener gak, Bu? Pinter. Itu kan, Bu. Pintar buat Bu saya. Oh ya, nah kartografi itu ilmu tentang peta. Nah kalau etnografi itu etnik, nah tentang suku bangsa. Nah itu etnografi. Nah PS.
Ini siapakah lembaga yang melaksanakan? BPS, BPS. Waduh, jago banget nih ya. Bener. BPS itu apa kepanjangannya? Badan Badan. Pusat Statistik. Ya, Oh, itu. hebat. Badan Pusat Statistik. Sip. Oke, kemudian jenis sensus penduduk hanya yang mendata penduduk sesuai dengan tempat tinggalnya namanya apa? Kuesioner. Eh, de jure atau de facto? De facto. Faktor. De facto. Ayo, Fakto. Ibu tanya siapa nih? De facto atau de jure? Fakta, Bu. De facto. Oke, kita De cek ya. facto. Fakto, De fakto, Bu. salah. Jujur, Yang benar jujur. adalah de Jujur. jure. Ingat ya, sesuai dengan tempat tinggalnya. Kalau yang de facto, De nah facto. tidak resmi misalnya pendatang diikut apa didata itu baru yang namanya de facto. Jujur. De De facto. facto ini ya. Jumlah penduduk terbesar di Indonesia saat ini Jawa. Jawa. waduh, Jawa. Yang paling sedikit yang mana? Papua. Jawa Papua, Barat. betul. Istilah lain dari Mortalitas. Mortalitas. Iya. Kemudian mana lagi nih ya? Istilah lain dari kelahiran? Fertilitas. Fertilitas atau natalitas. Iya. Kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data namanya apa, nah? Ayo. Sensus Sen, penduduk. Sensus apa, penduduk, nah? Bu. Sensus. Sensus ya. Lanjut. Misalnya melakukan pendataan penduduk kepada seorang mahasiswa yang tinggal menetap. Survei. De Ya, facto. jawabannya apa? De facto. De facto. De facto. De facto. Kita De lihat de facto. Pinter ya. De facto. Lanjut. Misalnya ada seorang pelajar yang tinggal tetapi alamat KTP-nya Jakarta, maka pada saat diadakan sensus, De jure. berarti yang mana jawabannya, nah? De De jure. Oke. Lanjut. Pengumpulan data penduduk melalui pencacahan sampel. Apa sampel? Survei. 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 Betul ya, survei itu sampel. Konfirmasi penduduk yang dilakukan. Registrasi, betul ya. Kemudian sensus biasanya dilakukan berapa tahun sekali ya? 10 tahun. 10. Oke, kemudian, wih, sudah selesai. Oke, ya. Gimana, ngerti nggak? Ngerti. Insya Allah. Bismillah ya, mudah-mudahan kalian besok bisa ngerjainnya ya. Kurang lebih soalnya seperti itu. Oke ya, nanti di rumah coba baca-baca lagi. Nah, eh, ya recordingnya insya Allah Ibu share ulang kembali ya. Tapi jangan lupa nanti di-download ya PowerPoint yang ada di mana nah? Di LMS-nya ya. Linknya Word Wall ya. Nanti untuk latihan soalnya. Itu aja mungkin dari Bu Ais ya teman-teman, mengingat waktu yang terbatas. Setelah ini kamu masuk ke Zoom apa nah? PJ, PJOK. Oke, ada yang ditanyakan sebelum Ibu close? Saya. Tidak, Bu. Oh tidak, Bismillah udah ngerti semua ya. Saya, Bu. Oh Danis, kenapa nak? Nanti wortualnya dikirimin, Bu. Iya, nanti Bu Ais kirim ke siapa? Ada ini enggak grup angkatan? Ada. Ada ya udah nanti ibu titipin. Oh iya di ini aja ya ngapain jauh-jauh ibu share di chat. Nah, udah ya di chat ya ada ya. Kelihatan nggak nah di chat? Kelihatan, Bu, kelihatan. Ah kelihatan ya. Udah itu ya. Silakan nanti kamu pelajari untuk latihan soal di rumah. Soalnya ya kurang apa ya? Mirip-mirip lah ya. Mudah-mudahan kamu bisa semua ngerjainnya. Ingat contoh imigrasi, emigrasi itu keluar banget. Nah, ingat ya contoh imigrasi kayak gimana, transmigrasi, urbanisasi contohnya kayak gimana. Pokoknya harus dihafalkan. Oke? Dibaca betul-betul. Ya, itu saja mengingat waktu Ibu sudah habis ya. Dilanjutkan dengan Bu Cucu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.